Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Dita Karang. Buat kamu generasi Z, pasti tahu kan sama Secret Number? Pada tanggal 19 Mei 2020, girl band K-pop Secret Number debut dan merilis video musik pertamanya yang berjudul Who Days. Tapi yang membuat girl band ini semakin menarik adalah adanya member asal Indonesia dan langsung mencuri perhatian. Dia adalah Dita Karang. Selain debut di industri musik K-pop, Dita juga punya banyak prestasi di dunia tari dan lulusan New York loh. Penasaran kan dengan perjalanan karir Dita Karang hingga bisa debut? Yuk simak videonya. Mempunyai nama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau yang dikenal dengan nama Dita Karang. Ia lahir di Yogyakarta pada 25 Desember 1996. Diketahui, ayah Dita Karang bernama Chandra Karang, seorang pengusaha asal Bali. Sedangkan ibunya bernama Mega Puspa Arifin, seorang pengusaha asal Yogyakarta yang keturunan Tionghoa. Salah satu bisnis orang tua Dita adalah pabrik tegel kunci yang berada di kawasan Jetis, kota Yogyakarta. Dari darah sang ayah inilah Dita memiliki keturunan bangsawan Bali. Sebagai informasi tambahan, Anak Agung merupakan nama yang biasanya dipakai oleh warga keturunan dari kasta ksatria Bali. Orang dari kasta tersebut memakai awalan nama Cok, Anak Agung, Gusti, Dewa Bagus, serta Dewa Ayu. Sejak mengumumkan bahwa Dian Sastrowardoyo akan live Instagram bersama Dita Karang, tentu banyak yang bertanya sejak kapan dan bagaimana keduanya bisa saling kenal. Dian menceritakan bahwa dirinya sudah mengenal Dita sejak Dita masih duduk di bangku sekolah dasar. Di tahun 2007, Dian sempat menginap beberapa minggu di rumah orang tua Dita di Yogyakarta untuk keperluan syuting film. Selama itu pula, Dian mengenal Dita sebagai sosok anak perempuan yang sehari-harinya disibukkan dengan beragam les, mulai dari les balet hingga tari Bali. Dita diketahui menekuni tari balet di Bailamos Dance School, Demangan, Yogyakarta. Rupanya kesukaannya pada menari juga tak lepas dari peran keluarganya loh. Dan Dita sendiri dibesarkan di keluarga pecinta seni. Saat berkenalan dengan dunia K-pop, di masa SMP, Dita sering kali membuat video dance cover bersama teman-temannya karena rasa kagumnya terhadap grup idol asal YG Entertainment yaitu 2NE1. Tak jarang, ia mengikuti lomba dance cover untuk menyalurkan hobinya tersebut. Selain itu, menempuh pendidikan di SMA Stella Dujo 1 Yogyakarta, Dita aktif dalam grup dance Tetsa yang bernama Razzle Avenue. Bersama timnya, Dita pernah mengikuti berbagai ajang perlombaan tari dan sempat beberapa kali mengikuti kompetisi di luar negeri atau di luar kota loh. Dita pernah meraih juara 3 pre-amateur pada ajang Fort Malaysia Open Dance Festival 2012 dan juara kelima pre-amateur 10th Crystal Dance Sport Championship. Selain di luar negeri, Dita juga menyimpan segudang prestasi di dalam negeri. Di antaranya, juara 2 kategori Free for All, FFA Slovaks, juara 3 FFA Quick Step, juara 3 FFA Venice Waltz, juara 3 FFA Tango, dan juara 3 FFA Waltz 14th Semarang Open Dance Sport Championship 2012. Dita juga menjadi kapten dance competition DBL Jogja 2014. Semakin menyukai dunia tari membuat Dita dihadapkan pada pilihan yang membuat dirinya harus mengambil keputusan. Seperti remaja di usianya, Dita harus memilih jalan hidup untuk melanjutkan studi. Karena dirasa ia memiliki passion dalam menari, Dita akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang performer sebagai pekerjaannya setelah lulus nanti. Keluarga Dita pun sempat ragu saat putri kecilnya itu ingin menjadikan tari sebagai pekerjaan utama. Bahkan, beberapa kali tak setuju dengan jalan yang ia pilih. Namun, ia tak langsung menyerah loh. Justru, saat lulus SMA,
Perempuan kelahiran Yogyakarta ini berusaha keras mencari beasiswa ke sana kemari agar diberikan izin. Ia pun mendaftar ke American Musical and Dramatic Academy di New York. Melalui usahanya, Dita pun berhasil masuk di perguruan tinggi musik bergengsi Amerika tersebut. Ia mengaku tertarik untuk mendalami ilmu dansa di negeri Paman Sam karena mengikuti jejak sang kakak. Setelah lulus dari American Musical and Dramatic Academy, persaingan yang begitu ketat mulai dirasakan oleh Dita. Ia seringkali gagal saat mengikuti banyak audisi untuk pertunjukan Broadway dan musikal. Memang, beberapa kali ia lolos audisi untuk peran-peran kecil. Namun hal tersebut nggak membuatnya cepat puas. Karena masih memiliki minat di dunia K-pop, sembari terus mengikuti audisi, Dita mendaftar kelas dance K-pop di New York. Kelas dance K-pop yang ia ikuti seringkali mengadakan audisi untuk menjadi trainee di Korea. Mulai dari agensi kecil hingga agensi Big Three di Korea, seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Kegagalan demi kegagalan yang ia rasakan akhirnya berbuah manis saat salah satu agensi mengatakan bahwa mereka tertarik dengan Dita. Namun sayangnya, setelah itu nggak ada kabar lagi dari agensi tersebut. Akhirnya, Dita memutuskan untuk kembali ke Indonesia, kemudian selanjutnya ia pindah ke Korea Selatan dan bergabung dengan klub dance 1 Million. Di klub dance tersebut, kemampuan Dita berkembang pesat. Sambil terus berlatih, ia juga mengasah kemampuan berbahasa Korea dengan ikut kursus dan menonton drama Korea. Tak lama setelahnya, Dita akhirnya diterima di Vine Entertainment, manajemen yang menaunginya saat ini. Dengan diterimanya Dita, membuat nama Dita menjadi perempuan Indonesia yang berhasil debut menjadi girl band K-pop. Ia pun menjalani training kurang lebih 2 tahun di manajemen tersebut. Setelah masuk ke dalam manajemen, ternyata perjalanan Dita nggak mulus begitu saja loh. Ia bahkan harus menunggu selama 2 tahun untuk sampai akhirnya debut pada tanggal 19 Mei 2020. Dan girl band K-pop Secret Number ini debut dan merilis video musik pertamanya yang berjudul Who Days. Berkat bakat menarinya, Dita menempati posisi main dancer di grup Secret Number. Tapi, menjadi K-pop idol tidak segampang kelihatannya loh. Jadwal kegiatan yang padat ternyata dijalani Dita Karang sejak dirinya debut bareng Secret Number. Dita mengaku setiap harinya ia harus bangun jam 3 pagi untuk ke salon dan memakai makeup. Setelah persiapan makeup, kostum, dan tata rambut selesai, Dita dan member lainnya bergegas berangkat ke stasiun TV untuk menjalani syuting. Perjalanan selama 1 jam harus dilewati lantaran lokasinya yang cukup jauh. Aktivitas Secret Number nggak selesai begitu aja. Demi menjaga penampilan mereka tetap kece, Dita menyebut kalau ia dan teman-teman masih harus latihan sampai tengah malam. Dalam 1 hari, bisa dibilang kalau Dita hanya punya kesempatan tidur kurang lebih 3 jam saja. Meskipun begitu, Dita merasa bersyukur dan bahagia dengan apa yang dicapainya sekarang ini loh. Dita bahkan nggak menyangka bahwa ia bisa berkarir di industri musik Korea Selatan yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Kini, Dita dan member Secret Number lainnya sedang mulai mendaki ke puncak popularitas karena debutnya mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar K-pop di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.